Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan diambil daripada Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Demikianlah Injil Kristus. Syukur kepada Allah. Shalom saudara-saudara sekalian, pada minggu ini kita akan meneruskan lagi siri khotbah Christmas kita, LOVE, Love, yaitu kasih. Bagaimana Allah mengasihi dunia ini. Dan tema kita pada pagi ini ialah anaknya yang tunggal. Nah, dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 3 tadi, mencatatkan pertemuan di antara Nikodemus dan juga Yesus Kristus. Nah, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, yaitu seorang Farisi. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berbicara dengan Yesus. Dan Yesus kemudian memberitahu Nikodemus bahwa untuk memasuki kerajaan surga, dia harus dilahirkan kembali. Nah, tetapi kemudian Nikodemus bertanya, bagaimanakah perkara itu dapat terjadi? Dan Yesus menjelaskan kepadanya dalam pasal yang ketiga ini. Yohanes pasal 3 ini juga mengandungi petikan yang tidak asing kepada kita semua. Bahkan dari sekolah minggu, anak-anak kita sudah menghafal petikan ini. Dan ramai juga yang mengatakan bahwa isi keseluruhan Injil yang kita beritakan ini termaktub dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Namun persoalannya adalah begini. Apakah kita mengerti dengan baik makna di sebalik petikan ini? Yohanes 3 ayat 16. Maka itu pada pagi ini kita akan belajar 3 hal daripada petikan ini. Yang pertama ialah kasih yang luar biasa. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, dunia yang dimaksudkan di sini ialah dunia yang berdosa, umat manusia yang melawan Allah. Kita harus mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kita semua, Anda dan saya. Dan kasih Allah ini adalah tanpa syarat dan tanpa batas. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jemaat Tuhan, kasih adalah sebahagian daripada sifatnya Allah. Allah menolak kejahatan, tetapi dia menginginkan kebahagiaan orang-orang yang berdosa. Berarti Allah menolak dosa, tetapi Allah mengasihi orang-orang yang berdosa. Para ibu bapa mungkin mengasihi anak-anak mereka dan menginginkan kesejahteraan anak-anak mereka. Tetapi dalam masa yang sama, para ibu bapa juga pasti menolak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Nah, seperti itulah kasih Allah. Dalam permulaan pasal 3 ini, Yesus memberitahu Nikodemus mengenai satu hal yang berlawanan dengan konsep pemikiran orang Yahudi, yaitu mengenai jalan kepada keselamatan untuk dilahirkan semula. Dan dalam petikan ini, sekali lagi, Yesus menyatakan satu pernyataan yang berlawanan dengan konsep orang Yahudi tentang kasih Allah mengasihi dunia ini. Karena pada zaman itu, bagi bangsa Yahudi, dalam pikiran mereka, mereka hanya tahu bahwa Allah itu hanya mengasihi bangsa mereka sahaja. Tetapi jemaat Tuhan, kita harus tahu bahwa kasih Allah itu tidak terbatas hanya kepada golongan tertentu saja. Kasih Allah itu adalah untuk semua orang. Tidak kira bahasa, warna kulit, ataupun asal-usul Anda semua. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Maka itu, kita harus mengerti bahwa kasih Allah itu berpusat kepada 3 hal, 3 perkara berikut. Yang pertama ialah kasih Allah terhadap dunia ini. Yang kedua ialah kasih Kristus terhadap jemaat
yaitu gerejanya. Yang ketiga ialah kasih anak Allah terhadap diri kita sendiri. Kasih Allah yang luar biasa ini telah membawa terang bagi kita semua. Dan ini juga telah membuka pintu bagi kita untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Kita memberitakan bahwa kasih Allah itu adalah untuk semua orang, supaya semua orang diselamatkan. Nah, daripada semua ini, daripada kasih yang luar biasa ini, apakah yang boleh kita pelajari bersama? Nah, jemaat Tuhan, tindakan kasih Allah ini mengajarkan kita untuk turut mempraktikkan kasih di dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah." Kasih merupakan salah satu aspek daripada buah-buah roh. Dan kasih juga adalah tanda atau bukti akan kelahiran semula. Nah, ia adalah suatu hal, kasih ini adalah satu hal yang harus kita kembangkan. Maka itu, kita harus saling mengasihi dan memperhatikan sesama kita. Kita menolong orang lain. Nah, dalam kita merayakan Kristus pada tahun ini, pihak gereja telah menjalankan satu proyek, yaitu pemberian bekalan kasih. Apa yang boleh kita lakukan adalah kita terlibat bersama dalam memberi sumbangan atau bantuan kepada mereka yang memerlukan. Oleh sebab Allah sudah mengasihi kita dan kita semua sudah menerima pengampunan daripada Allah, maka itu kita wajib untuk menolong orang lain. Mengapa? Karena jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam diri kita dan kasih-Nya itu akan menyempurnakan hidup kita. Nah, jemaat Tuhan, karena kasih Allah yang luar biasa kepada dunia ini, maka ia telah menggerakkan Allah kepada suatu tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pengorbanannya yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah suatu ungkapan kasih Allah dan anugerah kasih Allah yang luar biasa. Allah tidak hanya merasakan penderitaan dunia yang sudah jatuh ini, tetapi Allah dalam masa yang sama melakukan sesuatu juga setelah kejatuhan itu. Maka dia memberikan sesuatu yang paling berharga untuk diberikan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dalam pasal pertama Injil Yohanes, Yohanes sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, tinggal bersama kita demi menyelamatkan kita semua. Dan untuk menghapuskan keraguan tentang dirinya sebagai Allah, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan dia juga mengatakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Pemberian terbesar yang dapat diberikan seseorang adalah penyerahan dirinya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Dia mengaruniakan pemberian terbesar, terbaik darinya, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua. Mengapa? Karena untuk menunjukkan betapa dia sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus menunjukkan kedalaman dan kedahsyatan kasih Allah yang tidak terselami. Nah, jemaat Tuhan, pengorbanan Allah ini juga mengingatkan kita akan kisah Abraham, di mana dia mengorbankan anaknya Ishak. Mengapa? Karena kasihnya yang begitu besar kepada Allah dan karena imannya kepada Allah. Dan pengorbanan Abraham ini juga mengingatkan kita akan kasih Allah kepada kita. Seperti itulah kasih Allah kepada kita yang dia nyatakan bagi dunia ini. Dia rela memberikan anaknya Yesus Kristus mati bagi dosa kita semua. Kita harus tahu bahwa tujuan Kristus datang ke dunia adalah untuk menderita di kayu salib, mati, dan pada hari ketiga dia bangkit semula. Dalam Yohanes 3:14 mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, itu adalah gambaran tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Apabila dia menyerahkan hidupnya, dia menunjukkan kasih Allah kepada kita. Kematiannya adalah untuk penebusan dosa kita semua. Bahkan Paulus mengatakan dengan cara ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya
Di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Kristus menanggung hukuman bagi umat manusia dan membayar hutang dosa sepenuhnya. Semua kemurkaan Allah terhadap dosa itu dicurahkan di dalam diri Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, bukankah ini satu hal yang luar biasa? Di mana melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka tidak ada lagi batas di antara manusia dan juga Allah. Berarti, jikalau kita melakukan dosa, kita dapat datang langsung kepada Tuhan, kita mohon pengampunan daripada Allah. Dan karena kasih-Nya yang luar biasa itu, Allah pasti akan mengampuni kita. Kasih-Nya adalah untuk kita semua. Dia akan mengampuni kita, apapun pelanggaran kita. Maka itu, karena Allah telah terlebih dahulu memberikan anaknya, maka kita sebagai umat yang ditebus harus berterima kasih kepada Allah. Kita harus memberikan kembali kepada Dia. Karena Dia sudah memberikan, maka juga kita harus memberi kembali kepada Dia. Dan pemberian adalah satu cara untuk kita meresponi pengorbanan Allah. Dan pada tahun ini, kita akan menjalankan pemberian Christmas saya. Saya pasti di tengah-tengah pandemik ini, kita mungkin terbatas dalam banyak hal, khususnya dalam keuangan kita. Tetapi kita percaya, pekerjaan Allah itu tidak akan dapat dibatasi. Maka itu marilah kita terus memberi melalui pemberian kita, untuk memastikan misi Allah tidak terhalang. Mari kita bersama-sama terlibat dalam pemberian kita, sebagai satu tanda terima kasih kita atas anugerah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, pengorbanan Allah yang luar biasa ini bukanlah suatu pengorbanan yang sia-sia. Mengapa? Karena pengorbanannya ini menjanjikan penyelamatan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita semua yang percaya kepadanya akan diberikan penyelamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Kita harus tahu bahwa misi Yesus adalah untuk menyelamatkan kita semua. Dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Dia membayar hutang dosa kita sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan saya boleh katakan bahwa Yesus adalah seorang dokter. Dokter yang menyembuhkan satu penyakit ini, yaitu yang dikenali sebagai dosa. Disinilah sebenarnya dalam petikan inilah Yesus menjawab pertanyaan Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam dan bertanya, bagaimanakah untuk memasuki kerajaan Allah? Dan Yesus berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, bukankah ini satu hal yang sangat luar biasa? Di mana untuk kita beroleh hidup yang kekal, hal yang harus kita buat adalah hanya satu, percaya kepada Yesus. Maka itu kita akan beroleh hidup yang kekal. Maka itu, kita harus meresponi dengan 3 perkara berikut. Pertama ialah, kita harus percaya siapa Dia, siapakah Yesus Kristus. Dia adalah anak Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Mesias yang diurapi, yang diutus oleh Allah untuk datang ke dunia ini. Seterusnya adalah kita mesti percaya apa yang Dia telah lakukan. Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga 18 dengan jelas menyatakan bahwa Kristus telah mati disalibkan karena dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kenapa? Karena untuk dosa kita semua. Dan setelah itu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan inilah seharusnya yang menjadi kepercayaan kita semua. Dan seterusnya adalah kita mesti mempercayai apa yang sudah Dia janjikan, apa yang Yesus janjikan. Dia menjanjikan bahwa Dia akan menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal jika kita percaya kepadanya. Apabila kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Apabila kita terima Yesus Kristus, kita mengalami satu kelahiran baru di dalam Dia. Nah, sebagai kesimpulan, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia memberikan anaknya dan juga Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dia menjanjikan keselamatan kepada kita. Jadi apakah respon kita? Apakah yang harus kita lakukan?
Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bertobat atas segala pelanggaran kita. Allah yang penuh dengan belas kasihan pasti akan mengampuni setiap dosa kita. Selain itu, kita juga dengan iman menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Mari kita membuka hati kita untuk menerima Yesus, terang Allah datang ke dalam hidup kita. Yang seterusnya adalah, mari kita mengakui Yesus Kristus sebagai Allah di dalam hidup kita. Jangan pernah malu untuk mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan pernah malu untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Dan untuk mengakhiri khotbah pada pagi ini, saya ingin mengongsikan pada Anda semua tentang seorang pribadi yang saya kenal, di mana kehidupannya sebelumnya adalah penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Semua hal-hal negatif, dada, perzinahan, alkohol, semua hal-hal yang negatif dia pernah lakukan. Bahkan ibu bapanya sendiri pun sudah sangat berputus asa karena sikapnya ini. Tetapi pada suatu masa, Roh Kudus Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidupnya. Di mana dia mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia bertobat kepada Tuhan. Jika sebelum ini semua masanya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus Kristus, masanya dihabiskan bersama dengan keluarga. Dan dia juga melibatkan diri dalam pelayanan di gereja. Bahkan pada hari ini, dia juga melibatkan diri untuk belajar Alkitab. Ada satu hal yang saya sangat kagum dengan dia, tentang bagaimana dia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ada satu masa di mana ketika rakan-rakan lamanya datang berjumpa dengan dia. Dan mereka menyindir dia, mengatakan sesuatu. Mereka katakan bahwa dia ini sudah berubah menjadi lebih baik. Bahkan mengalahkan padri dan pastor. Tetapi jawabannya sangat saya kagumi. Mengapa? Karena dia katakan begini. Jikalau saya menjadi seorang padri, kamulah orang-orang pertama yang saya akan doakan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kamu. Dan hal itu, jawabannya itu membuatkan saya sangat kagum. Orang yang sebelum ini penuh dengan kehidupan yang tidak baik, setelah dia terima Tuhan Yesus Kristus, dia memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua orang. Bahkan dia berani mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat di dalam hidupnya. Dan jemaat Tuhan, dalam kita merayakan Kristus pada tahun ini, mari kita mengizinkan terang Kristus untuk datang ke dalam hidup kita. Mari kita membuka hati kita supaya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bangsa Israel menanti dengan lama untuk Mesias datang menyelamatkan mereka. Tetapi setelah Mesias datang, Yesus datang, mereka menolak dia. Bahkan mereka menyalibkan dia. Tetapi apakah kita menerima seruan ini untuk Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kita dan kita terima Yesus Kristus dalam hidup kita? Pada saat ini, pada Anda semua yang di rumah sana, dimanapun Anda berada, jikalau Anda belum pernah menerima Yesus Kristus pada saat ini, mari saya mohon, mari kita semua terima Yesus Kristus. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada kita semua. Pada masa ini, mari kita membuka hati kita. Dan pada saat ini, jikalau Anda belum percaya kepada Tuhan, bahkan jikalau Anda rasa bahwa hubungan Anda dengan Tuhan sudah mulai jauh, berbalik kepada Tuhan. Jikalau hidup Anda penuh dengan dosa, pelanggaran, jangan khawatir, jangan takut. Allah itu mengasihi kita semua. Dia akan mengampuni dosa kita. Mari, pada saat ini saya ingin doakan kita semua di rumah sana, dimanapun Anda berada. Buka hati Anda, buka tangan kita. Mari kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saya suruh kepada Anda semua, buka tangan Anda. Pada saat ini saya doakan untuk Anda semua. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang belum pernah mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami istiharkan terang Kristus datang dalam diri mereka. Dan mereka Tuhan akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sudah jauh daripada Engkau. Dan saat ini Tuhan, mereka ingin datang kembali kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya kasih pengampunan Tuhan itu luar biasa. Tuhan akan mengampuni kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, memimpin mereka. Dan mereka Tuhan akan diubah, dilahirkan kembali menjadi pribadi yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu Tuhan. Kami percaya
Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami siarkan terang Kristus ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai respon kita pada firman Tuhan sebentar tadi.